Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dikyat Tutor. Kali ini saya akan membahas kenapa subscriber kita itu bisa hilang ya. Subscriber kita itu bisa hilang itu bisa karena di unsubscribe, bisa juga karena spam. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, itu kita bisa dianggap spam apabila kita melakukan tindakan yang mencurigakan oleh YouTube ya. Kita apabila melakukan suatu hal yang mencurigakan dan dideteksi oleh YouTube, kita bisa dianggap spam. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan satu lagi hal yang bisa menyebabkan kita dianggap spam. Kalau di video yang kemarin kan saya menjelaskan bahwa kita dianggap spam itu apabila kita melakukan tindakan berulang seperti komentar-komentar di banyak video, di banyak komunitas dengan kata-kata yang sama, berulang, dan nyepam tentunya ya. Terus kita juga menonton video dengan durasi pendek di banyak video, lalu kita subscribe dan ingin dikembalikan. Saya akan menjelaskan lagi satu hal yang bisa menyebabkan YouTube kita itu dianggap spam, yaitu adalah dengan melakukan subscribe unsubscribe terhadap YouTube teman kita. Ya, seringkali ya kita itu kalau gotong royong tidak sabar. Padahal ya kalau gotong royong itu harus sabar dan ada prokesnya. Kita tuh kalau misalnya langsung melakukan subscribe kepada teman-teman kita, itu akan berakibat fatal karena akan dianggap spam. Yang menjadi masalah adalah ketika kita itu sudah subscribe, terus melihat kok teman kita itu tidak subscribe ulang, itu marah ya. Akhirnya di unsubscribe. Padahal mungkin saja temannya itu ingin melakukan itu sesuai prokes. Ya setidaknya ya 1x24 jam dengan full menontonnya. Tapi karena kita tidak sabar, karena mungkin kesombongan kita juga, itu kita langsung unsubscribe. Dan tidak satu saja, itu teman-teman yang lainnya yang mungkin mematuhi prokes melakukan itu, tapi kita tidak sabar, kita melakukan unsubscribe. Dan itu berbahaya bagi YouTube kita, karena apabila kita itu melakukan subscribe unsubscribe yang berulang, itu akan dicurigai YouTube kita itu adalah robot. Yang melakukan tindakan berulang dengan cepat itu kan siapa itu? Pasti robot kan. Kalau kita mau menghitung dengan cepat, itu kan pasti kita menggunakan komputer. Nah, komputer itu kan mesin. Mesin di sini itu adalah yang dianggap itu robot. Robot itu tujuannya adalah membantu manusia melakukan sesuatu yang manusia itu tidak bisa cepat. Kalau kita melakukan sesuatu yang sama, berulang dan cepat, kita dianggapnya sebagai robot. Dan robot itu bagi YouTube adalah musuh, karena YouTube sendiri adalah robot. Jadi ya perlu diperhatikan teman-teman, kalau kita melakukan gotong royong, itu harus sabar. Bisa saja teman kita itu melakukan sesuai prokes, tidak langsung menuju ke warung teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan beli gorengan, kemudian ingin segera dikasih teh, itu bahaya. Gorengan kena teh, itu bisa menyebabkan kolesterol. Ya, bagi yang paham itu kalau kita itu memberikan gorengan tapi mengharapkan teh, itu
akan dianggap tidak ikhlas. Oleh karena itu solusinya adalah ikhlas. Sudah saya sebutkan di semua video saya ya. Metode paling Yahud di YouTube adalah metode ikhlas. Kalau kita ikhlas menonton video teman-teman kita itu full, tidak hanya satu, tapi ya 2 atau 3, dan kita sabar, ya tentunya itu pasti akan mendapatkan yang terbaik. Video kita akan direkomendasikan di channel mereka. Kita akan mendapatkan jam tayang yang tinggi. Nah ini, jam tayang yang tinggi itu juga menjadi acuan Google itu untuk membuat rekomendasi. Jadi itu ada 2 macam rekomendasi ya teman-teman ya. Rekomendasi yang menempel di channel seseorang dan rekomendasi oleh Google. Kalau rekomendasi yang menempel pada seseorang itu adalah rekomendasi yang terjadi akibat kita dengan orang itu melakukan interaksi. Ya, misalnya kita menonton video orang itu menonton balik. Ya, itu nanti akan menimbulkan rekomendasi. Tapi nontonnya secara full, bukan nonton setengah-setengah ya. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi dari YouTube. YouTube itu akan merekomendasikan video yang ditonton secara penuh. Kalau video kita ditonton cuman 30 detik, 1 menit, cuman dibuka langsung ditutup, itu pasti tidak akan mendapatkan rekomendasi YouTube. Kalau kita ingin mendapatkan rekomendasi YouTube, tentunya kita harus memperbaiki konten kita. Ya, kalau kita misalnya alatnya masih sederhana, ya setidaknya isinya itu adalah isi yang daging ya. Jangan isi yang terlalu jelek ya. Maksudnya terlalu jelek itu mengumpat, melakukan sara, itu tidak boleh. Tapi kalau kita misalnya gaya bicara kita mungkin masih buruk, atau kita masih plegak-plegu ya kalau bahasa Jawa itu nggak masalah, karena setiap YouTuber pemula itu pasti plegak-plegu. Saya melihat di YouTuber besar itu juga di video pertamanya juga belum lancar, masih plegak-plegu, masih ngomong seperti saya itu, terus masih ya ini barusan nih ya, masih masih banyak belajar ya. Nantinya kalau kita sering membuat video, kita sering upload, itu akan terlatih sendiri. Nanti kita bisa bicara dengan lebih baik, kita bisa membuat channel itu lebih baik juga. Apalagi kalau kita sudah monetize. Kalau kita sudah monetize, kita bisa membeli peralatan yang lebih baik, kita bisa mengedit video apabila alat kita sudah baik. Tentunya konten kita juga akan lebih berkualitas. Bahkan itu ya, saya sudah baca itu di YouTube Studio itu kita tuh disarankan oleh YouTube itu untuk membuat video itu dengan alat yang kita punya, bukan alat yang bagus ya, alat yang kita punya. Kalau kita punyanya HP butut ya nggak masalah. Yang penting kita adalah berusaha terus untuk untuk berkembang. Mungkin sedikit-sedikit dari yang pertamanya yang pertamanya itu muter-muter omongannya, tidak jelas. Tapi kalau kita berlatih selalu upload, mendapatkan dukungan dari teman-teman, ya, itu pasti kita akan bisa jadi bagus pada akhirnya. Yang tidak kalah penting adalah kalau kita itu dengan ikhlas menonton video teman kita, memberikan komentar-komentar yang positif, ya, sering mengunjungi tab subscription untuk melihat teman-teman yang sudah kita subscribe, itu nanti mereka akan melakukan yang baik pada kita. Kalau komunikasi kita dengan teman-teman sama pemula itu bagus, nanti akan terbentuk komunitas yang baik, ya. Lebih baik 1000 subscriber dengan 1000 orang itu loyal yang mau menonton video kita secara penuh, daripada kita punya 1 juta 1 juta subscriber tapi hanya 100 atau 500 orang saja